Baik Bapak Ibu guru hebat ya, guru matematika dimanapun Anda berada. Salam kenal dengan saya Okta, masih dalam channel YouTube Belajar Bareng Okta. Baik Bapak Ibu guru, di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pedagogis ya. Ada beberapa soal tentang pedagogis yang mungkin dihubungkan pula dengan matematis ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita ke soal yang pertama. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah titik-titik. Baik, perkembangan kognitif anak menunjukkan perkembangan dari cara berpikir anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu pengalaman yang berasal dari lingkungan dan kematangan. Keduanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Berarti ini lingkungan masuk dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Kemudian perkembangan kognitif dipengaruhi juga oleh pertumbuhan sel otak dan perkembangan hubungan antar sel otak. Kondisi kesehatan dan gizi anak walaupun masih dalam kandungan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Piaget, bertambahnya umur seseorang, maka makin bertambah komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pada kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan kualitatif struktur kognitifnya. Nah, berarti di sini yang lebih mempengaruhi perkembangan kognitif adalah lingkungan dan pola pengasuhan dari lingkungan, dari orang tua. Jadi jawabannya untuk yang nomor 1 ini D ya Bapak Ibu. Nomor 2, pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif adalah titik-titik. Baik, di sini saya pernah membaca ya dalam sebuah artikel menurut Ahmad Sutanto ya, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, karena kaitannya dengan menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa serta menemukan proses penyelesaiannya, maka yang lebih cocok dalam pilihan jawaban ini yang menjelaskan makna kognitif yaitu menyelesaikan masalah ya, dari mulai menghubungkan, menilai, kemudian berpikir dan mempertimbangkan, maka ini endingnya atau hasil akhirnya adalah memecahkan masalah. Baik, kita lanjut nomor 3. Sebuah 5 segi 4 berukuran panjang alas 120 cm dan tinggi 100 cm. Kemudian sebuah prisma memiliki ukuran alas 120 cm, tinggi segitiga 120 cm dan panjang tenda prisma 100 cm. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. A. Volume limas lebih besar dibanding dengan volume prisma. B. Volume 3 bangun ruang limas lebih besar dibandingkan dengan volume 4 bangun ruang prisma. C. Jika diisi bangun ruang limas terisi lebih banyak dibandingkan prisma. D. 3 volume bangun ruang limas sebanding dengan volume volume bangun ruang prisma. Dan E. Walaupun terlihat kecil, sebenarnya bangun ruang limas membutuhkan penempatan ruang yang lebih luas. Baik, di sini 5 segi 4 berukuran panjang alas 120. Kalau kita gambarkan 5 segi 4 ya. Nah, seperti ini mungkin sketsanya dengan panjang alas 120 dan tinggi limasnya 100. Tinggi limas 100. Kemudian ada prisma segitiga.
Nah, prisma segitiga mungkin saya gambarkan seperti ini. Nah, biar ada sedikit terlihat. Dengan tinggi segitiga 120, alasnya 120. Ini 120, 120. Dia segitiganya siku-siku ya. Tingginya, panjang tendanya 100 cm. Ukurannya sekilas sama, tapi satu limas, satu prisma. Baik, untuk limas kita bisa lihat ya. Ini tentang kaitannya volume diisi, berarti volume juga. Ini volume, walaupun terdapat sebenarnya penempatan ruang yang lebih luas. Nah, ini beda sendiri. Kita coba cek volume dulu. Volumenya limas berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan 120 kali 120 dikalikan dengan tingginya 100, sama dengan, ini bisa kita coret. Ini berapa? 30, 110 bagi 3 berarti 40, 48 ya. 4 kali 12 48, kemudian nolnya 1 2 3 4 1 2 3 4. Kemudian untuk volume prismanya itu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku ya. Jadi luas alasnya setengah dikali 120 kali 120 kali tinggi prismanya itu 100. Iya betul, 100. Ini kita coret. Maaf, warnanya sama. Nah, ini 60 ya. Jadi 6 kali 2 6 kali 12 itu 72. Nolnya 1 2 3 4 1 2 3 4. Bila kita sederhanakan ya, ini berarti 40 banding 60, atau bisa dibilang perbandingannya 4 banding 6, atau disederhanakan 2 banding 3 ya. Jadi volume limas banding volume prisma sama dengan 2 banding 3, yang artinya 3 kali volume limas sama dengan 2 kali volume prisma ya. Yang cocok di sini D ya, 3 volume bangun ruang limas sebanding dengan 2 volume bangun ruang prisma ya. Jawabannya adalah D. Baik, mari kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4 masih tentang matematika ya, barisan dan deret. Rumus menentukan jumlah bilangan asli yang pertama adalah titik-titik. Oke, bilangan asli dimulai dari 1, kemudian bedanya atau selisih antar suku itu 1 ya, dan seterusnya. Jumlah bilangan asli yang pertama itu berarti Sn ya. Sn dengan rumus N per 2 dikalikan 2A plus N dikurangi 1 kali B. Nah, di sini suku pertamanya itu 1, lalu bedanya 1. N-nya tetap N, berarti Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2 kali 1 ditambah B N, B-nya itu 1, maaf ya. B-nya 1 berarti ini kita ganti 1 ya. Maka ini jadi N dikurangi 1 ya, karena dikali B-nya itu 1. Sama dengan N per 2 kurung buka 2 dikurangi 1 itu 1. Berarti 1 plus N di sini. 1 plus
N. Maka Sn-nya adalah N plus 1 kali N dibagi 2. N kali N plus 1 dibagi 2. Jawabannya adalah C. Baik, untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Sebuah bilangan X adalah pecahan A per B. Jika A ditambah 3, maka menghasilkan bilangan 2 per 3. Jika B ditambah 1, maka menghasilkan bilangan 1 per 2. Berapakah bilangan X tersebut? Baik Bapak Ibu, silakan dicoba terlebih dahulu untuk soal nomor 5 ini. Nanti jika sudah selesai silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.